Ini kan ada 4. Oke. Selama ini orang Jawa sudah mengenal ada istilah 3 ta, goda 3 ta ya. Tahta, harta, wanita. Ternyata bukan 3 ta, 4 ta. Catur goda. Ini harta, ini ada emas lah ini. Apa stilasinya? Ini simbol harta. Ini wanita, seksualitas. Ya ini kan simbolik linggoyo nih. Ini kupu-kupu sepasang. Ini singgasana, tahta. Ini seperti mimbar ya. Di sini ada belangkon, simbol pendeta. Tahta, harta, wanita, pendeta. 4 ta. Nah, ini semua godaan. Orang eksistensi ya berarti gue ya? Wah iya, orang pintar, ilmuwan itu kadang sombong. Badik-badik, istilahnya badik pedalaman, badik Forstenlanden yang dulu dibuat oleh para empu-empu di keraton-keraton itu memang penuh makna. Itu benar-benar filosofi sekali. Harapan saya ke depan ya mudah-mudahan tetap lestari. Apalagi UNESCO sudah mengaku loh, tidak memungkiri. Artinya ini ada sesuatu yang memang harus dipertahankan, dilestarikan, entah bagaimana caranya. Saya kan memang di Pekalongan ya, salah satu kota badik. Nah, kalau mungkin secara idealismenya itu sebagai anak bangsa kan kepingin memberi warna bahwa badik merupakan satu budaya, konon katanya warisan adiluhung bangsa. Kemudian menyadari bahwa saya bersekolah, kuliah itu antara lain dibiayai oleh badik juga, karena kebetulan orang tua saya walaupun kecil-kecilan itu dari tahun mungkin 60-an itu memang membuat badik lah itu. Jadi itu sebagai rasa hutang budi saya pada badik. Maka kemudian lahir mencoba ya, karena tidak ada sekolahnya, hanya mengandalkan masa kecil itu sudah punya memori. Sehingga ketika usia 40 tahun lebih masuk ke situ seperti membuka tabungan pengetahuan badik secara teknik itu, mencoba membatik bisa ndak itu. Ternyata ya berat juga sih, berdarah-darah juga sih. Nah, beruntung ketemu orang-orang yang memang ada kepedulian, concern, ingin punya berpikiran hampir sama dengan saya. Nah, terbentuk chemistry, sinergi. Ya udah ngobrol setiap malam. Muncullah karya-karya itu. Dan saya menyadari kalau batik itu kan bukan personal art, tapi tim. Itu yang saya sadari, bahwa karena tim ya kita harus mencari teamwork itu yang harus bisa kita sinergikan. Kalau salah satu nggak sinergi ya sistem, kurang salah satu ya mandek. Nah ini yang barangkali ke depan untuk anak-anak muda kalau mau masuk ke situ ya harus berpikir bahwa badik adalah satu sistem. Nah kalau ini selendang ini pakai pewarna alami biru indigo. Ini pewarnaannya saya kerjakan di tempatnya Pak Zahir, itu dekan Fakultas Badik Unikal Universitas Pekalongan. Ya, ini yang membatik juga pembatiknya Pak Zahir ini. Jadi saya belajar mewarna indigo di studinya Pak Zahir. Dia ahli indigo satu-satunya ini untuk saat ini. Menurut saya Pak Zahir satu-satunya ahli indigo yang mantap, pilih tanding. Nah, sedikit cerita sampai tercipta
sebuah karya dengan harga sing ora umum itu gitu. Iya kan, ketika berbicara harga kan mau tidak mau, walaupun batik itu kan ada artnya juga, art seni, katanya seni itu kan susah untuk harganya, tetapi mau tidak mau kita kalkulasi cost produknya kan, ya kan, karena memang biaya untuk membuat selembar kain itu memang mahal, karena untuk kain batik saya satu lembar itu secepat-cepatnya hanya sekali warna itu butuh waktu 1 tahun. 1 tahun. Kalau sampai itu sekali pelorotan kan, kalau sampai 2 kali, 3 kali, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Nah, biaya untuk membatiknya itu karena halus itu kan, halus bolak-balik, dan apa ya, quality controlnya itu kan harus memakan waktu juga itu. Jadi kalau dikalkulasi ini untuk kos produknya aja sudah sekian, belum waktu. Ya mau tidak mau harganya harus tinggi, bukan mahal. Harus dibedakan ya. Iya. Oke. Ya karena kosnya sudah tinggi ya jualnya harus tinggi. Kalau yang namanya mahal itu kalau proses pengerjaannya cepat, biayanya sedikit, jualnya itu bisa berapa kali, berapa ratus%. Nah itu baru mahal. Ini aja kalau tidak ada yang backup pendanaan, tidak ada dana buffer, ya tetap susah kok. Tapi paling tidak setelah saya mencoba ke wilayah itu kan, saya dapat pengalaman. Karena ini bukan pengamatan, tapi saya melakukan. Nah, bagi saya ini misalkan untuk kawan-kawan kaula muda yang ingin masuk ke wilayah saya, ya harus saya sampaikan apa adanya. Kau harus siap lahir batin, siap berdarah-darah. Jadi bukan berarti saya untuk nutup-nutupi, biar dia nggak ada pesan, enggak. Justru sekarang saya sudah masuk ke usia 60 tahun, capek juga, mata juga sudah mulai kurang awas, dan berhenti itu nih saya. Gantung canting itu nih saya gitu loh. Kalau ada gantung raket ya, gantung sepatu, gantung sarung tinju, why not? Tidak ada gantung canting, gitu loh. Tetapi setidaknya harus ada generasi penerus. Nah mungkin saya bisa berbagi itu. Terkait dengan apa ya namanya, mungkin motif atau tema itu sendiri, bagaimana jenengan bisa memunculkan bahwa ini adalah sebuah pembeda dari Oke. Sebetulnya setelah saya juga mencoba, mau tidak mau, pada mulanya pintu masuk saya ke batik itu pertama kan berpikir ke wilayah ekonomi dulu ya. Yang kedua kan mesti teknik. Secara keilmuan saya tadinya tidak tahu, tapi setelah mencoba membeli buku-buku tentang batik yang ditulis orang luar negeri dan seterusnya itu, saya baca pas, ternyata cakupan keilmuan batik itu luar biasa luas sekali. Nah, bagaimana konsep-konsep misalkan illegal logging, illegal fishing, efek pada kerusakan ekosistem, itu kalau dituangkan dalam karya batik. Nah, ketemu kemudian dengan seseorang yang memang seniman batik, sesungguhnya senimannya itu arsiteknya itu. Nah, saya mungkin lebih cenderung ke teknik sipilnya. Kalau di dunia bangunan itu kan mesti ada arsitek dulu ya. Gambar dulu rumah bangunan kan. Lah kemudian untuk pengerjaan butuh yang menghitung kan mesti teknik sipilnya itu. Nanti butuh tukang batu dan seterusnya. Saya melihat ada kemiripan itu. Mungkin posisi saya lebih tepat sebagai teknik sipilnya itu. Yang merancang ini lah, nanti ada tukang batiknya ya tukang batik itu. Tapi semua misalkan warna, isen memang dari otak saya semua. Beda ini. Nah, itu akhirnya kan menjadi bahan pergunjingan
Nah, dari bahan bergunjingan itu kan tempat saya ramai dikunjungi orang, termasuk jenengan mungkin ya. Lakukan jenengan asem nih 300 juta ya. Ternyata kalau misalkan dah you bikin tak biayai, belum tentu bisa gitu. Tapi itu memang strategi saya kok. Strategi saya untuk apa ya, memantik supaya mereka tertarik. Karena katanya di luhung bangsa, warisan di luhung bangsa ya. Carane supaya tertarik kan nanti orang mendiskusikan, membicarakan sesuatu yang tadinya mau terhijab, tertutup oleh zaman, bisa reinkarnasi lagi. Itu strategi saja kok. Tapi nggak juga Cikgu, karena kemudian setelah itu kan workshop atau pameran dan beberapa kali item-item limit terjual yang saya dengar, yang saya tahu, dan mayoritas nilainya fantastis gitu. Mungkin gini, kalau itu dianggap sebagai sebuah komoditi, harga terendah itu berapa, kualifikasinya apa, dan harga tertinggi itu berapa, kelebihannya apa itu kan. Ini mohon maaf saya tanya nominal biar menjadi kenolet buat teman-teman. Ya itu kan juga masalah harga itu tidak langsung setinggi itu misalkan kan itu. Dari awal mula kan dari sekitar 5 juta terus naik terus kan. Lagian untuk biaya pekerja kan juga naik, bahan-bahan naik. Itu. Tapi memang butuh nyali sih. Butuh nyali. Butuh nyali untuk mendobrak, menaikkan harga itu. Ya kan, karena kalau umumnya biasanya kain batik harganya sekian. Saya kalkulasi, kalau harga saya lempar sekian itu saya kerja bakti, bahkan kayak tadi bisa modal sandok-ndok, hancur itu. Nah, kadang ya sempat terjadi pergulatan batin. Wah, ini harusnya harganya sekian, tapi waktu itu akan agak susah. Ini gimana ya? Tapi ya dicoba. Betul. Harus dicoba. Ya itu memang oh iya butuh nyali juga. Dan ternyata memang ya ada yang bisa menghargai itu, ada gitu. Jadi memang bertingkat, tidak langsung dari naik sampai nanti batas tertentu. Ya nggak tahu nanti kedepannya. Yang jelas uang produksinya susah. Ini pembatik saya udah mulai habis. Karena kan memang harus dikerjakan oleh anak-anak yang cukup muda kan, yang penglihatannya masih tajam, awas. Kalau udah mulai tua agak susah. Regenerasinya ini yang susah. Regenerasinya iya. Menjadi problem. Tapi begini Cikgu, masih sekitaran karena harganya fantastis itu ya, mungkin salah satu acuannya itu. Tapi kemudian dengan batik yang tidak seperti biasanya, batik yang vintage, yang keluar dari apa perentuleng hati sing paling jero lah dari pemikiran-pemikiran itu, kemudian kan menjadi inspirasi, akhirnya muncul pembatik-pembatik vintage di Pekalongan ini yang meskipun harganya tidak sefantastis itu, tapi paling nggak muncul beberapa yang kemudian ada batik-batik seri khusus yang harganya taruhlah kasarannya 50 juta ke atas gitu kan. Ya ada, tetap ada yang memang mencoba ya, banyak teman-teman yang diskusi ke sini ingin membuat batik seperti Pak Guru itu, ya silakan, tetap saya buka. Saya ajari. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Karena saya mendapatkan ilmu ini juga kan dapat gratisan dari para senior. Ya artinya kalau saya mendapatkannya mudah, ngapain sih? Saya sudah dimudahkan orang. Kenapa saya mempersulit orang? Gitu. Mungkin tema-tema yang jenengan buat ini kan bukan tema batik umum, tapi lebih menyerupai lukisan lah, batik lukisan atau lukisan batik. Apa yang mengilhami jenengan keluar untuk membuat sebuah lukisan dalam bentuk batik dengan konsekuensi yang sebegitu panjang, dan filosofi atau keistimewaan apa sehingga orang punya alasan untuk menghargai karya jenengan dengan nilai yang begitu fantastis? Ya sebetulnya kalau dari saya pribadi kan memang saya ingin membuat satu
karya batik yang intinya berbeda dari yang selama ini orang sudah buat ya. Itu satu. Nah akhirnya ketemu dengan, sebetulnya saya katakan arsiteknya itu kan juru gambar saya itu, almarhum Pak Sartimo itu. Dan sebetulnya beliau itu sudah lama punya angan-angan ingin membuat satu karya batik yang berbeda. Dan itu, keinginan itu ketika ketemu dengan para juragan batik di Pekalongan dan seterusnya, itu mesti jawabannya, bikin batik seperti itu menghabiskan dana. Sehingga dia hampir 30 tahun dia ketemu saya, hampir 30 tahun. Bahkan dia sempat mengatakan ke saya itu coba ketemu ini, anak saya juga gak bisa, temu temen yang punya basic seni sebetulnya juga nggak bisa. Saya hampir putus asa, mau ngumpet di gunung, mau bertapa karena 30 tahun pencarian kan. Jadi dia punya angan-angan. Batik saya itu ya secara tekniknya batik tulis, tapi ketika digelar itu kayak lukisan, tapi bukan batik lukis. Itu akhirnya dia merasa beban hidup batik dia yang hampir 30 tahun itu sedikit tersalurkan. Itu 9 tahun dengan saya. Dan di 2014 harus pulang untuk selamanya. Nangis saya. Jadi aku cuma mungkin begini, selama 9 tahun itu sudah salah satu cita-cita beliau, keinginan saya itu sudah terpenuhi lah. Itu maka sebetulnya untuk episode berikutnya itu kan episode saya dengan beliau selesai episode 1. Kalau saya mungkin jenuh, nanti episode kedua ilmu dia tentang pewarnaan, ayo kita kolaborasikan. Episode kedua belum saya jalankan, dia sudah keburu pulang untuk selamanya. Ya udah, mungkin episodenya ini dulu. Ibu Pertiwi menangis ini temanya. Mana ini ibunya? Ini ada yang ini belum di ini masih, saya anggap belum selesai ini. Ini sebetulnya motif tematik juga, judo jati ini. Ini ada hewannya namanya makara, hewan makara. Terus ada ombak juga, unsur alamnya. Kalau ini riset yang dari Malang, saya riset dengan sejarawan Malang. Ini stilasi dari candi yang ada di Singosaren Malang. Ini Padma, bunga Padma. Padma itu tunjung, bukan tunjung sari. Tunjung itu teratai. Nah ini yang menarik ini. Aku ada temen di Jogja yang menekuni batik weton. Misalkan panjenengan lahirnya Kemis Wage, nah Kemis itu nanti unsur alamnya apa api, apa air, apa udara, tanamannya apa, hewannya apa. Nah dituangkan dalam ini. Ini katanya ini dari ini katanya simbol dari daun bidara. Kalau ini durinya. Ada sih hewan-hewannya dan lain sebagainya. Ini kemarin dibawa ke sini. Saya harus menyediakan ruang semacam padepokan. Kalau bahasanya Pak Dijoko itu pandopokan, untuk ndopok orang Pekalongan kan. Ngobrol ndopok gitu ya. Paling tidak untuk saling share pengetahuan, pengalaman saya dengan teman-teman batik. Jadi kalau ada ruang bebas seperti ini kan enak.
Nah, maka ini jadi seperti ini. Jadi niat saya memang ini untuk ruang teman-teman ngobrol, dan nanti ke depan bukan hanya untuk ngobrol tentang batik dalam artian sempit selembar kain batik yang orang umum sudah kenali. Saya membaca batik dan kain batik saya bedakan. Kalau kain batik sudah jelas seperti itu, tapi batik dalam artian substansinya itu gambaran-gambaran kehidupan aja. Jadi saya melihat selembar kain batik itu ibarat kain tanpa tulis, tulis tanpa kain tapi bisa dibaca. Itu harus bisa disingkap, karena keilmuan batik kayaknya masih tersimpan, masih terhijab ada di para pembatik-pembatik itu. Karena itu mungkin misalkan ragam hias, isian-isian di batik itu tersimpan dalam memori kolektif para pembatik. Kalau para pembatiknya itu hilang, ya nanti itu ikut hilang. Nah, itu sebetulnya. Jadi benar, ini bagian dari pesan tadi almarhum. Filosofi terdalam apa yang ingin jenengan munculkan dari lukisan batik ini, Ci? Iya, kalau saya pribadi sebetulnya kan di dalam selembar batik itu tetap ada pesan. Ya sama halnya kan orang buat film mesti ada pesan ya. Jadi bukan sekedar coret-coretan di selembar kain yang diwarna hanya sekedar memanjakan keindahan mata kepala belaka, tapi setidak-tidaknya sampai menyentuh ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Kan itu. Nah, biar tidak kering itu karya itu. Nah, bicara mengenai apresiator nih, Cikgu, dari karya-karya yang jenengan munculkan itu, bagaimana jenengan ketemu dengan para apresiator dan mereka dari mana saja, kalangan apa saja? Yang saya ingat itu dari bumi kita itu punya berapa benua sih? 5 ya? 5 benua ya, yang tercatat di buku-buku sekolah ya. Kayaknya yang belum datang ke sini itu dari benua Afrika. Mungkin karena Nelson Mandela sudah meninggal ya. Dia kan pecinta batik sejati ya, melebihi orang kita sendiri kadang kan. Itu jadi dari keempat benua lainnya udah banyak mengapresiasi ke sini kok. Amerika, gitu. Dan Eropa. yang terakhir ini tadi ada satu kain saya yang temanya Galeh Pada Alam Batin. Itu sekarang disimpan, bahkan sekarang dipamerkan sejak Februari 2024 sampai Desember di Denver Art Museum Colorado, Amerika Serikat. Nah, setidaknya itu aku malah berpikir nanti kalau banyak orang luar negeri melihat pameran diapresiasi, kan suatu saat mesti akan ke Indonesia. Dan secara demikian maka apa ya, roh batik itu, umur batik tidak akan mati-mati. Ya mudah-mudahan tetap lestari. Apalagi UNESCO sudah mengaku loh, tidak memungkiri. Artinya ini ada sesuatu yang memang harus dipertahankan, dilestarikan, entah bagaimana caranya.